Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya, Audita Hernandez Hasibuan, dengan NIM channel D024037 dari Prodi Perpajakan kelas F. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai RPS 11, yaitu pemotongan pajak penghasilan pasal 24. Oke, pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 adalah ketentuan pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk mencegah terjadinya pajak berganda internasional, yaitu ketika satu penghasilan dikenakan pajak dua kali, baik di negara tempat penghasilan diperoleh maupun di Indonesia sebagai negara domisili wajib pajak. Untuk objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari luar negeri yang sudah dikenakan pajak di negara sumber penghasilan tersebut. Artinya, objek pajak ini mencakup seluruh jenis penghasilan dari luar negeri yang kemudian juga dikenai pajak di Indonesia, sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Beberapa contoh objek pajak penghasilan PPh pasal 24 antara lain dividen yang diterima, penanaman modal atau saham di perusahaan luar negeri, bunga, royalti, sewa, keuntungan dari penjualan, atau penghasilan dari jasa atau pekerjaan yang dilakukan di luar negeri. Untuk subjek pajak penghasilan pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri atau WPDN, baik orang pribadi maupun badan usaha yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan penghasilan tersebut telah dikenakan pajak di negara tempat penghasilan itu berasal. Dengan kata lain, hanya wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan dari luar negeri yang menjadi subjek dalam ketentuan ini. Secara lebih rinci, subjek pajak penghasilan pasal 24 meliputi orang pribadi dalam negeri, yaitu individu yang bertempat di luar bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memiliki niat untuk menetap di Indonesia. Dua, badan dalam negeri yaitu badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, seperti PT, CV, koperasi, firma, yayasan, dan sejenisnya. Baiklah, contoh soal pajak penghasilan pasal 24. PT Nusantara Jaya adalah perusahaan dalam negeri yaitu pada tahun 2024 memperoleh satu penghasilan dari Indonesia sebesar 600 juta, dua penghasilan dari luar negeri atau Singapura sebesar 200 juta. Pajak yang dibayar di Singapura atas penghasilan tersebut sebesar 25 juta, PPh terutang di Indonesia atas seluruh penghasilan 800 juta sebesar 160 juta. Hitunglah berapa kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24 yang dapat diperhitungkan dari PPh yang harus dibayar di Indonesia. Yang pertama itu tentukan total penghasilan. 600 juta itu dalam negeri ditambah dengan 200 juta itu luar negeri sama dengan 800 juta. Tentukan proporsi penghasilan luar negeri. 200 juta dibagi dengan 800 juta sama dengan 25%. Hitung PPh terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri. 25% kita kali dengan 160 juta menghasilkan 40 juta. Bandingkan dengan pajak yang sudah dibayar di luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri yaitu sebesar 25 juta, PPh yang terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri yaitu 40 juta. Kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24 sama dengan nilai yang lebih kecil. Kredit pajak sebesar 25 juta. Hitung sisa PP yang harus dibayar di Indonesia. PPh terutang di Indonesia sebesar 160 juta, dikurangi pajak luar negeri yaitu 25 juta. PPh masih harus dibayar yaitu 135 juta. Tantangan penerapan PPh pasal 24 ini, yang pertama itu perbedaan peraturan perpajakan antar negara, yang kedua itu kesulitan memperoleh bukti pembayaran pajak dari luar negeri, yang ketiga itu kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme PPh pasal 24.
Kesimpulan, PPh pasal 24 merupakan ketentuan yang memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang harus dibayar atau dipotong di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk menghindari terjadinya pajak berganda internasional, yaitu ketika penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali, baik di negara sumber penghasilan maupun negara domisili wajib pajak. Dengan adanya PPh Pasal 24, pemerintah memberikan fasilitas agar kegiatan ekonomi lintas negara tetap efisien dan tidak memberatkan wajib pajak. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang tepat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.